Selamat jumpa di channel Pensiun Keren. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar hobi yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itu menyenangkan. Baiklah, silakan subscribe bagi yang belum agar langsung mendapat update video terbaru kami. Mari kita mulai. Hobi memang menyenangkan untuk kita lakukan. Karena itu, setiap kali ada kesempatan dan waktu dan tempat, kita akan berusaha melakukan hobi kita. Namanya juga hobi. Tapi, kebanyakan hobi kita nikmati untuk kesenangan diri sendiri. Atau paling banyak dinikmati oleh teman yang sepermainan, yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya kalau kita main badminton, ya yang menikmati ya kita bersama teman main atau lawan main saja. Nah, tentu akan lebih membahagiakan lagi kalau kesenangan kita itu bisa dinikmati juga oleh orang lain, sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan sebagai hobi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat hobi kita bermanfaat bagi orang lain? Rumusnya sederhana, yakni berbagi. Apa saja yang bisa kita bagikan? Macam-macam, bisa pengetahuan atau pengalaman, materi, hal-hal yang lucu dan menggembirakan, ya, dan macam-macam. Dengan berbagi hal-hal itu, orang lain akan merasakan manfaat dari kegemaran yang kita lakukan. Mereka mendapatkan tambahan ilmu, atau juga mungkin materi, atau juga hal-hal yang menggembirakan, dan lain-lain. Mas Gondrong ini suka sekali mancing. Dan karena dia ingin berbagi ilmu mancingnya atau memberitahu spot-spot bagus untuk mancing atau jenis umpan apa yang cocok dipakai, maka dia membuat video mancingnya dan diupload di YouTube. Dengan hobinya itu, dia bisa bermanfaat bagi orang lain dengan cara membagikan hasil memancingnya kepada tetangga-tetangganya. Dan kalau demikian, tentu saja tetangganya akan senang setiap kali melihat dia hendak pergi memancing, bukan? Ada pula Pak Karmin yang suka dan pandai bercocok tanam, namun tidak memiliki lahan. Ia kemudian minta izin warga di sebuah kompleks perumahan untuk menanam pohon sukun dan berbagai tanaman buah lainnya di bahu jalan yang berupa tanah berumput, dan dia bersedia merawatnya. Warga pun senang karena jalanan dan kompleks perumahan mereka menjadi lebih asri dan sejuk. Ada Pak Joni yang gemar traveling. Dia ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, juga tips-tips untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat atau negara kepada orang lain. Dia karena itu selalu berbekal kamera untuk merekam apa yang ditemuinya dan dilihatnya untuk dibagikan lewat YouTube dan juga tulisan-tulisan di blog atau buku yang ditulisnya. Juga ada Bu Karti yang gemar memasak dan pandai memasak, dan dia ingin membantu masyarakat dengan keahliannya. Dia lalu membuka warung makanan dan bertekad menyajikan masakan yang enak, murah, bersih, dan higienis. Karenanya dia tidak pernah memakai bahan yang palsu, tidak pakai pengawet kimia, dan tidak mengambil untung banyak. Orang bisa makan enak tetapi relatif murah dan sehat pula.
Bahkan jika malam hendak menutup warungnya, Bukarti tak lupa membagikan masakannya secara gratis kepada tukang beca, tukang ojek, dan lain-lain. Mereka tentu sangat senang, tetapi tidak seorang pun mendoakannya agar besok tidak laku lagi. Bagaimana Mas Gondrong, Pak Karmin, Pak Joni, dan Bukarti bisa tetap selalu bisa melakukan kegemarannya? Bukankah uangnya akan habis kalau begitu terus? Mungkin Anda berpikir sebaiknya Mas Gondrong menjual ikannya, atau Pak Joni bepergian sambil membawa barang dagangan untuk dijual di tempat lain. Atau Bukarti mesti mengambil untung yang banyak. Dalam kasus Mas Gondrong, dia mendapatkan banyak pengunjung atau viewers di channel YouTube-nya karena isinya informatif dan dibawakan secara sederhana, lugu, dan kocak. Ini digemari banyak pengunjungnya. Dengan subscribers dan viewers yang banyak, dia mendapatkan penghasilan dari YouTube yang tidak sedikit. Karena itu hobinya bisa terus berjalan dan bisa terus berbagi dengan orang lain. Adapun Pak Karmin, saat tanamannya berbuah, banyak pedagang buah yang meminta buahnya dan mereka membayar seikhlasnya. Para pedagang itu tentunya senang karena Pak Karmin tidak pernah menentukan harga. Juga para warga bisa memetik buah yang ada dan mereka biasanya juga memberi uang kepada Pak Karmin. Demikian juga Pak Joni. Kualitas foto dan videonya yang bagus dan penuh informasi membuat banyak penggemar di channel YouTube-nya dan juga di website khusus penyedia foto bermutu yang bisa Anda download dan mendapatkan gambarnya dengan membayar. Beliau mendapatkan penghasilan dari berbagi apa yang dilakukan melalui hobinya. Sedangkan Bukarti semakin laris dagangannya karena selain enak, bersih, dan murah, juga pelanggan yakin mereka mendapatkan masakan yang selalu fresh from oven, bukan masakan kemarin atau yang dipanaskan ulang. Banyak contoh lain yang bisa dicari di sekitar kita. Anda pun bisa melakukan hobi Anda dan mulai berpikir untuk berbagi. Sekali lagi, jangan lupa berbagi dalam melakukan hobi atau kegemaran Anda. Demikian sobat, sampai jumpa di video berikutnya.